Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia tentu mendambakan hidup bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Namun pada kenyataannya, tidak semua manusia diberikan nikmat hidup bahagia. Padahal Islam memberikan tuntunan kepada manusia supaya bisa meraih hidup bahagia. Dan perintah ini pun bisa dijumpai dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Oleh sebab itu, supaya hidup bisa bahagia dunia maupun akhirat, Islam mengajarkan 3 poin penting yang harus diyakini. Apa sajakah itu? Berikut ini manusia yang diberikan kenikmatan bahagia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, selalu ingin beristighfar saat jatuh dalam kubangan dosa. Saat manusia berbuat dosa, iman seorang mukmin akan mendorongnya untuk segera inabah atau kembali kepada Allah dan bertaubat. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak bosan-bosan menyuruh kepada hambanya yang beriman untuk segera bertaubat. Dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sembunyi murninya." Begitu juga dalam Quran surat An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung." Dari 2 ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa jika seorang beriman berbuat dosa, maka ia akan menjadikan imannya sebagai tempat berlindung. Dengan begitu, iman akan membimbingnya untuk segera bertaubat dan memperbanyak istighfar serta menjauhi perbuatan dosa. Karena tidak semua tahu, tidak ada yang berat bagi Allah untuk menutupi, bahkan menghapus dosa-dosa umatnya. Sebesar apapun, apabila hambanya mau benar-benar bertaubat. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Dari ayat tersebut, seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada hambanya yang masih punya iman untuk segera bertaubat. Tak peduli seberapa besar dosa yang pernah dilakukan dan seberapa banyak dosa yang sudah ia kumpulkan. Karena kita semua tahu Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, lagi Maha Penerima taubat. Yang kedua, mempunyai rasa selalu bersyukur. Jika umatnya mau menyadari anugerah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bisa dikatakan tak terbilang jumlahnya. Anugerah tersebut terdapat pada tubuh hambanya, harta kekayaan, keturunan, tempat tinggal,
dan segala macam urusan duniawi. Akan tetapi, seolah-olah nikmat tersebut tak nampak pada diri kita, sehingga yang terjadi adalah manusia akan selalu merasa kurang dan akan terus kurang. Seandainya manusia tak bersyukur, diminta untuk mengembalikan apa yang pernah Allah berikan, tentu orang tersebut tak akan mampu menggantinya. Namun, Allah dengan maha belas kasih-Nya tak pernah meminta sedikit pun dari harta kekayaan yang kita dapat. Allah hanya meminta waktu sedikit saja dari manusia untuk bersyukur dengan apa yang diberikannya kepada hambanya. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah." Jika mau menghayati makna dari ayat tersebut, kita akan menangis dan memohon ampunan kepada Allah, karena manusia selalu menzalimi nikmat yang telah Allah berikan. Yang ketiga, bersabar ketika mendapat ujian. Dalam Quran surat At-Tahabun ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidaklah ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Ayat itu menjelaskan bahwa apabila seorang mukmin yang sedang ditimpa musibah, lantas ia menyadari bahwa musibah tersebut adalah ujian Allah, kemudian ia menerima musibah tersebut dengan lapang, lalu memohon petunjuk kepada Allah, maka insya Allah, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut.